Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Shalom teman-teman pemuda GKI Keranggan. Kita patut bersyukur saat ini kita sama-sama bergabung dalam ibadah virtual. Saya percaya ini bukanlah sebuah sesuatu yang kebetulan. Karena Tuhan pasti mau bicara secara pribadi dengan kita. Mari kita angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang sudah melayakkan kami untuk ibadah di tempat ini. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau menuntun kami selama ibadah dari awal hingga akhir. Kuasailah hati kami dan memberikan pemahaman kepada kami supaya kami dapat mengerti apa yang sudah difirmankan dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Bahkan, seringkali kita menutup-nutupi kesalahan dan dosa kita dan membohongi diri kita sendiri. Namun, Tuhan menghendaki kita untuk datang kepadanya untuk mengaku kesalahan dan dosa kita seperti yang tertulis pada Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari teman-teman, untuk mengakui dosa kita menyanyi lagu Bila Ku Renungkan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang
Tuhan, kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan, kamu meminta pengharapan dan pengampunan kepadamu atas kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat. Kiranya Engkau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 30 yang berbunyi, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita melakukan salam damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berilah salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Iman. Mari kita angkat pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati
Rekan-rekan pemuda, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hari ini kami boleh merayakan hari yang sangat penting, hari Pentakosta. Biarlah kiranya kami dapat merasakan kehadiran Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Bukan hanya di dalam ibadah tetapi juga di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami itu juga menolong kami. Sehingga ketika kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami ditolong olehnya untuk dapat memahami firman itu dengan benar. Dan kami dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari kami. Dan kami rindu, kami senantiasa hidup di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Allah kita akan membacanya dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mengisahkan tentang peristiwa Pentakosta yang mengatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari berbagai bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sedemikianlah pembacaan firman Allah. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Dalam masa-masa kampanye berapa waktu lalu saya menerima sebuah SMS, karena zaman itu masih zaman SMS. SMS yang menulis tentang janji-janji partai yang diungkapkan, ya tentunya dalam nada guyonan. Tulisan itu mengatakan katanya kalau PDIP menang maka nanti sekolah akan gratis bebas. Kalau Golkar menang maka biaya rumah sakit tidak akan lagi dibebankan kepada pasien, tetapi akan ditanggung oleh pemerintah. Waktu itu masih ada Partai Kristen. Dan Partai Kristen itu menuliskan katanya kalau partai kami menang maka jemaat bebas persembahan. Saudara, tentu itu hanya guyonan saja.
Tetapi goyonan-goyonan itu memang seringkali juga menyindir dari tabiat kita ketika mengucapkan sebuah janji. Betapa mudahnya janji diucapkan ketika seseorang itu ingin meyakinkan orang, ingin mencapai sesuatu yang dia rancangkan. Tetapi ketika dia mencapai apa yang dia inginkan, menduduki posisi yang dia harapkan, belum tentu janji yang diucapkan itu dia wujud nyatakan. Seringkali orang lalu menjadi lupa akan janji yang pernah diucapkannya. Contoh yang lain juga ketika orang dengan mudah mengucapkan janji ketika dia mau meminjam uang, meminjam sesuatu kepada temannya atau saudaranya dengan janji-janji yang begitu baik dan indahnya. Tetapi ketika dia mendapatkan apa yang diharapkannya, maka dia kemudian belum tentu juga memenuhi apa yang diucapkannya. Justru apakah demikian juga dengan Tuhan ketika mengucapkan janji? Kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa salah satu pemenuhan janji Tuhan yang disampaikan kepada para murid, juga kepada umat, kepada kita semua. Betapa Allah itu tidak pernah ingkar akan janjinya. Dan salah satu peristiwa pemenuhan janji itu adalah peristiwa Pentakosta yang tadi kita baca. Ada banyak janji yang Allah sampaikan kepada kita. Juga Yesus menyampaikan janji kepada para murid. Dan kita lihat tidak pernah satu kali pun janji yang keluar dari mulut Allah tidak tepati. Apalagi Allah kemudian menarik kembali janjinya. Tidak pernah hal itu terjadi. Setiap apa yang diucapkan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah, maka itu pasti akan Dia penuhi. Inilah saudara yang menjadi berita Pentakosta. Yang pertama, kalau kita melihat hari raya yang kita rayakan di dalam kehidupan bergereja kita, hari raya Pentakosta yang mungkin kalau kita banding-bandingkan dengan hari raya yang lain, maka hari raya Pentakosta menjadi hari yang kurang kita perhatikan. Lain dengan kalau kita melihat hari raya Natal, Paskah, tentu dengan peristiwa kematian dalam satu paket hari raya Paskah itu. Seringkali kita merayakan kedua hari raya yang besar itu dengan gegap gempita, dengan penuh semangat. Tetapi ketika merayakan hari raya kenaikan dan Pentakosta yang sebetulnya tidak kalah pentingnya, kita menjadi kurang bersemangat. Kalau kita melihat sekilas tentang peristiwa kenaikan Yesus yang kita rayakan juga, itu bicara juga hal yang sangat penting. Di mana Yesus dimuliakan, Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan itu artinya Dia menjadi Raja yang memerintah seluruh dunia ini. Termasuk kita tentunya di dalamnya. Dan kita kembali ke peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta ini juga kita melihat di situ ada pemenuhan janji Allah yang Dia sampaikan kepada para murid sebelum Ia naik ke surga. Yesus mengatakan bahwa akan ada yang menggantikan Dia di dalam penyertaan dan yang senantiasa akan menolong kehidupan para umatnya setelah Dia naik ke surga. Dan janji itu dipenuhi di dalam peristiwa Pentakosta ini. Jadi saudara, ketika kita merayakan Pentakosta, sebetulnya kita diingatkan betapa Allah itu tidak pernah ingkar akan janjinya. Ini yang harusnya membuat kita para pemuda di tengah-tengah kehidupan kita tidak pernah meragukan apa yang Allah janjikan di dalam hidup kita. Karena apa yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah Dia tarik dan tidak akan pernah Dia batalkan. Janji Allah begitu tegasnya. Betapa Ia mengatakan Ia akan senantiasa menyertai kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Akan selalu ada roh penolong yang senantiasa menuntun kita. Ini harusnya membuat kita di dalam kehidupan kita, seberapapun berat, tekanan, persoalan yang kita alami, mungkin yang namanya persoalan bisa kecil, bisa besar.
Yang kecil bisa besar buat yang lain, yang besar buat kita, kecil mungkin buat yang lain. Oleh karena itu sebetulnya bukan soal besar kecilnya, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Di dalam menghadapi berbagai macam pencobaan, persoalan-persoalan hidup, kita harusnya tetap yakin bahwa Allah yang mengikrarkan janjinya kepada kita di dalam penyertaannya, maka senantiasa membuat kita tidak pernah menjadi gentar. Karena penyertaannya juga akan menyatakan pertolongan bagi hidup kita. Dia bukan hanya hadir di dalam hidup kita, tetapi dia akan menjadi penolong bagi kita. Itu hal yang pertama kita bisa lihat di dalam peristiwa Pentakosta. Allah menepati janjinya. Yang kedua, di dalam peristiwa Pentakosta, kita juga bisa melihat bahwa kehadiran Allah dalam rupa Roh Kudus itu, maka ini menolong mengubahkan mereka. Mereka yang semula dikuasai ketakutan, mereka yang dikuasai kegalauan. Ketika roh itu dicurahkan ke atas mereka, maka ketakutan itu berubah. Tidak lagi mereka hidup di dalam ketakutan, tetapi mereka menjadi orang-orang yang berani. Bukan cuma berani tampil di tengah-tengah orang banyak. Dan ini berbeda sekali dengan peristiwa sebelum Pentakosta. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disiksa, bahkan disalib. Mereka begitu dikuasai ketakutan. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, ketakutan itu menjadi sirna. Dan diubahkan menjadi orang-orang yang berani tampil di depan orang. Bahkan juga berani menyaksikan akan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan saat itu. Bahkan kalau kita melihat apa yang dialami oleh para rasul saat itu, para murid Yesus. Setelah peristiwa Pentakosta, mereka dengan berani menyaksikan tentang Yesus dan kasih-Nya. Dengan segala karya-karya yang menyatakan kebaikan Allah. Bukan hanya di lingkup mereka saja, di antara teman-temannya. Tetapi di hadapan orang-orang banyak yang berasal dari berbagai macam bangsa. Bahkan di perikop berikutnya mereka juga berani bersaksi. Di hadapan orang-orang yang mengancam nyawa mereka. Ketika Roh Kudus itu turun di dalam peristiwa Pentakosta, mereka mengalami satu perubahan. Lepas dari ketakutan, menjadi orang yang berani menyatakan cinta kasih Tuhan. Saudara, ini juga yang harusnya terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia ada dalam hidup kita. Maka seharusnya kita tidak perlu lagi ada di dalam ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kita menjadi orang-orang yang keluar dari ketakutan itu, menjadi orang yang berani menapaki hidup. Seberapapun tantangan itu mungkin harus kita hadapi. Karena kita yakin bahwa kehadiran Tuhan juga akan menyatakan pertolongan. Sehingga kita bukan hanya dikuatkan untuk menghadapi segala pergumulan itu. Tetapi kita juga dimampukan untuk keluar dari setiap pergumulan itu. Kalau karya Tuhan yang menyatakan pengubahan dari takut sehingga menjadi berani di zaman itu, maka kita yakin juga Allah juga mampu mengubahkan kita keluar dari segala ketakutan apapun pergumulan yang saat ini dialami. Hal yang ketiga di dalam peristiwa Pentakosta kita juga melihat saudara, ketika para murid begitu berserah kepada hadirnya Roh Kudus yang menguasai hidup mereka. Mereka kemudian dapat berkarya dengan baik. Dan itu mengubahkan juga bukan hanya dirinya, tetapi juga mengubahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi, mereka yang kemudian diubahkan menjadi berani, lalu mereka juga menyampaikan sebuah khotbah tentang karya kasih Allah. Dan menyerukan tentang apa yang menjadi kehendak Allah. Kita lihat
pada akhirnya berdampak bagi orang lain. Orang-orang banyak itu kemudian menjadi percaya, bertobat, dan mereka menerima diri dibaptis. Dalam perikop berikutnya kalau kita membacanya, kita bisa melihat bahwa setelah para murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus berkhotbah dengan begitu beraninya dan kita lihat dampaknya. Ada 3.000 orang yang kemudian bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat saudara, dampak dari karya Roh Kudus akan menyatakan kebaikan bukan hanya untuk para murid, tetapi ketika itu juga dinyatakan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, juga akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita bisa melihat para murid dikuasai oleh Roh Kudus yang hadir dalam hidup mereka, di dalam hati mereka. Dan ini yang mengubahkan. Demikian juga kita yakin saat ini Roh Kudus juga hadir di dalam hidup kita. Yang diperlukan dari kita adalah hati kita dikuasai oleh Roh Kudus dengan segala tuntunan, rancangan-rancangan Allah, bukan dikuasai oleh kehendak atau rancangan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita juga melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang baik di tengah-tengah kehidupan kita dan menjadi jalan keselamatan, jalan kebaikan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara kita senantiasa memohon agar Roh Kudus terus memimpin dan menolong hidup kita. Dengan demikian kita dapat menjadi alat-alat yang hidup di tangan Allah untuk menyebarkan kasih dan kebaikannya. Selamat merayakan Hari Pentakosta dan selamat hidup di dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur jika hari ini kami dapat merayakan Hari Pentakosta, mana Roh Kudus boleh tercurah di atas kami dan di dalam kami. Dan biarlah itu juga yang senantiasa akan terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami dapat semakin hari semakin diubahkan di dalam tuntunan Roh Kudus itu, untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami juga dapat menjadi jalan-jalan kesaksian yang benar dan baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, agar kiranya Tuhan juga memakai seluruh gereja, termasuk gereja kami, GKI Keranggan, agar dapat menjadi alat yang hidup untuk terus menyatakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah segala pelayanannya. Kami ingat juga ingin berdoa untuk para pendeta yang ada di gereja kami. Tuhan dia akan terus memberkati
agar dapat juga menjadi gembala-gembala yang terus menolong jemaat di dalam menumbuhkan iman, juga di dalam mendorong kerinduan jemaat untuk terus melayani, sehingga kami semua sebagai ranting-ranting Kristus, maka kami pun dapat menghasilkan buah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk pelayanan para penatua, aktivis, dan pengurus gereja, biarlah kiranya Tuhan yang akan terus juga memberikan kesehatian di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami sebagai anggota tubuh gereja, anggota tubuh Kristus, kami dapat saling menopang di dalam mewujud nyatakan pelayanan hanya untuk kemuliaan Sang Kepala Gereja saja, yaitu Kristus. Berikan hikmat bijaksana untuk kami dapat menjalankan juga pelayanan semakin hari semakin baik. Kami berdoa untuk para pemuda di dalam pergumulan mereka yang mereka hadapi saat ini. Dalam dunia perkuliahan, kiranya Tuhan juga memampukan para pemuda-pemudi di gereja kami dalam mempersiapkan diri untuk masa depan mereka dalam dunia perkuliahannya, sehingga mereka dapat belajar dengan sebaik mungkin, dan mereka juga dengan hikmat Tuhan dapat menggunakan waktu-waktu dengan penuh tanggung jawab, sekalipun perkuliahan mungkin dilakukan umumnya secara online, tetapi mereka dengan hikmat Tuhan boleh belajar bertanggung jawab untuk apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pemuda yang sedang mencari pekerjaan, agar kiranya Tuhan juga menolong mereka, sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaan yang cocok bagi mereka, yang sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan baginya. Dan pada saatnya mereka juga akan bersuka cita atas pekerjaan yang kami yakin itulah yang terbaik dari Tuhan. Dalam masa penantian pekerjaan, agar kiranya Tuhan tambahkan kesabaran dan juga hikmat untuk mereka dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Kami berdoa untuk para pemuda yang sedang mencari pasangan hidup, agar kiranya Tuhan juga menambahkan kesabaran dalam masa penantian mereka, dan kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk mereka dapat hidup, memasuki bahtera rumah tangga pada saatnya. Kiranya Tuhan yang akan membukakan dan memberikan pasangan-pasangan yang tepat bagi mereka yang menantikannya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah berbagai macam persoalan yang dialami, juga di dalam berbagai macam upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, agar kiranya Tuhan yang akan terus menolong setiap orang yang terkait dalam upaya penuntasan berbagai macam persoalan itu, baik persoalan ekonomi, pembangunan, ataupun juga di dalam menghadapi pandemi COVID. Kami berdoa khususnya untuk upaya pengentasan virus COVID yang saat ini masih mewabah, bukan hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh negara. Tuhan kiranya akan menolong supaya hal itu dapat dihentikan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam upaya penuntasan COVID-19. Tuhan yang akan juga menolong sehingga vaksinasi yang saat ini sedang dilakukan itu dapat dilakukan dengan lancar, sehingga pada akhirnya semua warga negara juga mendapatkan vaksinasi tersebut. Juga Tuhan yang akan memberikan rasa tanggung jawab bagi setiap warga untuk juga ikut berpartisipasi dalam upaya penghentian penyebaran virus ini. Dengan kami bijaksana juga mengikuti protokol kesehatan yang seharusnya juga menjadi bagian yang harus dilakukan oleh setiap kami. Sehingga tidak lagi menjadi penyebar-penyebar bagi orang-orang lain. Bagi mereka yang terpapar, kiranya Tuhan juga akan memulihkan. Dan kami yakin bahwa kasih Tuhan dan kuasa Tuhan juga terus bekerja melalui kami semua. Inilah doa kami Bapa yang semua kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rekan pemuda yang terkasih, yang mengikuti ibadah secara live saat ini, kita akan memberikan persembahan. Rekan pemuda dapat men-scan QR code yang tertera pada layar.
Sebagai ungkapan syukur pada Tuhan, saat ini kita hendak menyatakan lewat pengumpulan persembahan yang didasari oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di surga, sumber segala berkat dan anugerah dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Terima, sucikan dan kuduskan persembahan ini agar bermanfaat untuk pelayanan dan pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam segala hal, baik itu dalam kekurangan atau dalam kelebihan, dalam suka ataupun dalam duka. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kiranya yang telah disampaikan dapat menjadi berkat dan pelayanan bagi kehidupan kita. Mari kita menjalankan sesuai perintah Tuhan dan jadi terang bagi sesama dimanapun kita berada. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus dalam terang kasih-Nya. Mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Anggur Baru Tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibotahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita senantiasa hidup di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan dan kita juga menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Selamat hari Minggu, teman-teman.